Baiklah, di video kali ini akan dilanjutkan sedikit tentang persamaan kuadrat. Di video sebelumnya sudah diajarkan bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat, baik itu dengan mencari hasil kali dan jumlah akarnya, ataupun dengan rumus ABC atau rumus X12. Nah, di sini di video ini akan dibahas tentang definit positif dan definit negatif pada kuadrat. Definit positif dan definit negatif. Nah, definit itu apa? Definit itu artinya mirip dengan definit pada bahasa Inggris, yaitu pasti. Jadi di sini definit pada kuadrat itu artinya pasti positif. Apa yang pasti positif? Nilainya. Jadi berapapun nilai X yang kita masukkan ke fungsi kuadrat kita, nilai akhirnya atau hasil akhirnya itu akan selalu bernilai positif kalau dia definit positif. Kalau definit negatif berarti dia akan selalu atau pasti bernilai negatif. Jadi definit positif dan definit negatif itu boleh diartikan dengan pasti positif atau selalu positif. Begitupun dengan definit negatif, pasti negatif atau definit selalu negatif. Nah, sebelum beranjak ke gimana cara melihatnya, kita Ibu tuliskan dulu. Bentuk umum dari kuadrat kemarin itu ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 bentuk umumnya. Cara memfaktorkan bisa dengan hasil kali atau dan jumlah atau dengan rumus ABC atau X12. Rumus ABC. ABC itu rumusnya X12 akan sama dengan negatif B plus minus akar D per 2A. Kemarin itu D ini merupakan nilai dari diskriminan. Di mana diskriminan itu nilai D ini akan sama dengan D itu akan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC gitu. Ini kemarin udah kita bahas. Nah, apa hubungannya dengan definit? Kita lihat kembali ke nilai D. Nilai D kan ini sangat mempengaruhi dari nilai X yang akan kita temukan. Artinya kalau ada nilainya atau real bilangannya atau positif, akan ketemu dua buah X. Kalau kita ketemu D ini nilainya 0, akan ketemu satu buah X. Kalau kita ketemu D-nya bilangannya negatif alias imajiner, berarti tidak ada nilai X yang real yang kita temukan. Jadi dibahas dulu sedikit tentang nilai D ini. Jadi untuk yang X12 ini, akibat dari nilai diskriminan, ketika D-nya itu besar dari 0 atau bilangan positif, maka akan ketemulah dua akar real. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, berarti ini nilainya 0, berarti kan cuma satu nilai akar realnya. Akan ketemu satu akar real. Nah, ketika D-nya nilainya kecil dari 0, kan tidak menutup kemungkinan nilai D ini kecil dari 0. Di sini tidak ada akar real yang kita temukan kalau dia D-nya kecil dari 0. Tidak ada akar real itu bagaimana? Apakah tidak ada fungsinya? Bukan begitu, tapi untuk akar real ini nanti akan ada hubungannya dengan titik potong dari fungsi kuadratnya. Nanti kita bahas pada fungsi kuadrat. Nah, sampai di sini kalau kita telaah rumus ABC. Nah, dari tidak ada akar real ini, nanti kalau udah dibahas dalam bentuk fungsi kuadrat, tidak ada akar real ini akan menyebabkan dua hal, yaitu definit positif atau definit negatif. Nah, definit positif tadi itu ketika nilai fungsi akan selalu positif. Kapan itu terjadi? Ketika D-nya ini kecil dari 0. Satu lagi yang perlu diperhatikan, D-nya kecil dari 0 dan ketika D-nya kecil dari 0, A-nya besar dari 0, maka ini akan menyebabkan dia definit positif. Definit positif, pasti nilainya selalu positif. Nah, kalau nanti A-nya kecil dari 0, maka ini akan menyebabkan dia definit negatif. Definit negatif, selalu negatif nilainya berapapun nilai X yang kita masukkan. A-nya sama dengan 0 apa? Tidak ada. Karena kita kuadrat, makanya tidak ada A sama dengan 0. Kalau ada A-nya sama dengan 0, maka ini tidak akan menjadi kuadrat lagi. Jadi sebenarnya untuk persamaan kuadrat itu A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kita
kuadrat. Kalau A-nya sama dengan 0 nanti jadinya linear gitu. Ini syaratnya aja A tidak sama dengan 0. Jadi itu tentang definite positif dan definite negatif. Nah, definite positif dan definite negatif ini nanti akan sangat berguna ketika kita akan membahas pertidaksamaan kuadrat. Akan dibahas di video berikutnya nanti gimana sih cara pemakaiannya. Lalu di sini udah ketemu berarti kalau D-nya kecil 0, A-nya besar 0 berarti definite positif, D-nya kecil 0, A-nya kecil 0 berarti definite negatif. Kita lihat di sini misalnya Anda diminta tentukanlah akar dari contoh. Misalnya kita akan menentukan faktor atau akar dari 2x kuadrat. 2x kuadrat dikurang 8x ditambah 5. Sama dengan 0. Di sini kalau kita mau menentukan faktor, kan langkah yang pertama itu kita bisa mencari dari hasil kali dan jumlahnya. Berarti untuk yang ini kita lihat dulu apakah ada hasil kali dan jumlahnya. Ini 2 dikali 5 hasilnya 10. Berapa kali berapa? Penjumlahannya dari negatif 8. Berapa ditambah berapa. Nah, karena 10 itu 1 kali 10 dan 2 kali 5, tidak akan ketemu negatif 8, makanya tidak bisa yang ini. Kita lanjutkan dengan melihat nilai D. Jadi setelah tidak ketemu, saya tidak nampak hubungannya atau hasil kali dan jumlahnya. Coba tengok nilai D-nya. Diskriminannya itu nilainya B kuadrat dikurang 4AC. B itu di sini nilainya negatif 8. Negatif 8 dikuadratkan, dikurang 4, dikali A kita 2, C kita 5. Berarti di sini akan menjadi 64, dikurang 4 dikali 2 itu 8, 8 dikali 5 itu 40. Ini akan menjadi 24. Ketika D-nya positif, berarti kita akan bisa menemukan akarnya dengan cara cari X12 pakai rumus. Negatif B plus minus akar D per 2A. Akan sama dengan negatif B kita itu negatif dari negatif 8 plus minus akar D berarti akar 24 dibagi dengan 2A2 dikali 2. Akan sama dengan 8 positif negatif atau plus minus. Yang akar 24 ini bisa kita jadikan ke dalam bentuk akar dari 4 dikali 6. Kenapa kita jadikan? Supaya bisa kita tarik akarnya keluar. Dibagi dengan 2 kali 2 itu 4. Apakah boleh 4 dengan 8 kita bagi? Atau ini juga dicoret 4-nya? Boleh atau tidak? Tidak boleh ya, karena ada tanda positif negatif di sini. Berarti ini akan menjadi 8 positif negatif. 4 dikali 6 karena ini kali, boleh 4-nya dikeluarkan jadinya 2 karena akar 4 itu 2. 2 akar 6 per 4. Nah, setelah itu ini sebenarnya boleh kita sama-sama bagi semuanya. Berarti ini kan perkalian dengan 2 ini kita bagi 2, 8 kita bagi 2, 2 juga kita bagi 2. Ini akan kita sederhanakan karena semuanya kita bagi 2 setiap sukunya, berarti ini akan menjadi 4 positif negatif akar 6 dibagi dengan 2. Jadi di sini kita akan ketemu dua faktor, yaitu X-nya yang pertama, X1 akan sama dengan 4 tambah akar 6 per 2. X-nya yang kedua, kita akan ketemu di sini X kedua akan ketemu 4 dikurang akar 6 per 2. Jadi ketika D-nya itu positif, kita akan ketemu dua buah akar. Akar yang ada penjumlahan dan akar yang ada pengurangannya. Nanti kalau misalnya D-nya itu bilangan yang bisa diakarkan, akan ketemu bentuknya rasional. Tapi kalau tidak, berarti akan ketemu irasional seperti yang ini, ada akarnya. Itu kalau kita tidak bisa menemukan hasil kali dan jumlah dari sebuah persamaan kuadrat. Jadi silakan gunakan rumus ABC atau rumus X12. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Misalnya kita diminta untuk menentukan faktor dari persamaan kuadrat. Yang kedua, diminta mencari faktor dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 2X ditambah 13. X kuadrat dikurang 3X dikurang 2X ditambah 13. Sama dengan 0. Di sini berarti 1 dikali 13, ya tetap 13. Berapa dikali berapa hasilnya 13, dan dijumlahkan hasilnya negatif 2.
karena 13 ini bilangan ganjil, otomatis temannya 1, berarti tidak ketemu, penjumlahan menghasilkan negatif 22. Kita cek nilai D kembali. D akan sama dengan min B plus minus, min B. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Sama dengan min B, berarti min 2 dikuadratkan, dikurang 4 kali AC 1 dikali 13. Akan sama dengan 4, dikurang 4 kali 13 itu 52. Akan menghasilkan bilangan negatif, yaitu negatif dari 48. Nah, ketika ketemu bilangan negatif, sampai di sini aja, tidak perlu dicari lagi, berarti di sini tidak ada akarnya, atau tidak ada faktornya. Tidak ada akar real. Kenapa begitu? Karena bilangan yang di bawah akar harus positif. Karena D itu kan nanti kita akarkan. Bilangan di bawah akar harus positif. Ketika kita ketemu negatif, makanya tidak ada akar. Atau nama lainnya akar imajiner. Akarnya imajiner. Imajiner. Akar imajiner. Nah, dengan akar yang imajiner ini bisa kita cek yang seperti tadi definitnya. Kalau untuk cuma ditanya akarnya, berarti sampai di sini udah selesai jawabannya. Tapi setelah kita lihat kembali telaah ke definit tadi, kebetulan kita ketemu D-nya negatif 48. Nah, ketemu D negatif 48, coba kita lihat nilai A. Di sini nilai A itu sama dengan 1. A sama dengan 1, ini artinya A-nya besar dari 0. Tadi itu ketika A besar 0 dan D kecil 0, berarti ini D kecil dari 0. Ketika A besar 0, D kecil 0, maka ini akan menyebabkan nilainya definit positif. Definit positif tadi itu merupakan bilangan yang ketika kita masukkan nilai X ke dalam fungsi kita, nilainya akan selalu positif. Contoh gini, yang definit positif kita buktikan. Misalnya kita masukkan nilai X sama dengan 2 ke dalam fungsi kita. X kuadrat dikurang 2X dikurang 13. Kita masukkan ke X kuadrat dikurang 2X ditambah 13. Ini kan akan menjadi 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 ditambah 13. 2 kuadrat itu 4 dikurang 4 ditambah 13. Positif nilainya. Positif 13. Lalu misalnya ini kan positif bilangannya. Mungkin aja coba kita masukkan ke bilangan negatif. Misalnya negatif 3. Ini akan menjadi negatif 3 dikuadratkan dikurang 2 kali negatif 3 ditambah 13. Akan menghasilkan negatif 3 dikuadratkan 9. Ini sama dengan sama dengan 9 ditambah 6 ditambah 13. 9 tambah 6, 15 tambah 13 itu akan menjadi 28. Positif juga. Jadi berapapun nanti nilai yang dimasukkan, 0 pun dimasukkan akan menghasilkan positif, pecahan pun akan menghasilkan positif. Jadi berapapun nilai yang kita masukkan ke dalam kuadratnya, hasilnya akan selalu positif. Itu yang namanya definit positif. Berarti kalau definit negatif, berapapun nilai yang kita masukkan ke dalam yang kuadrat, hasilnya akan selalu negatif. Itu yang definit positif dan definit negatif. Ini nanti akan sangat berguna ketika kita melukis grafik fungsi dan menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Untuk persamaan kuadrat, nilai D ini akan sangat berguna untuk menuntun kita menemukan akarnya. Apakah ada akar di sana, apakah ada 2 akarnya, atau hanya cuma 1 gitu. Contoh yang terakhir, yang ketiga untuk video kali ini. Di contoh ketiga misalnya diminta untuk menentukan faktor dari persamaan kuadrat 7x dikurang x 7x dikurang x kuadrat sama dengan 6. Nah, kalau yang seperti ini supaya kita bisa menggunakan tambah dan rumus itu ketika bentuknya udah bentuk umum. Bentuk umum kita Ibu tuliskan di sini kembali ax kuadrat ditambah bx ditambah C sama dengan 0. Jadi kita jadikan salah satu ruas. Ruas kanannya biasanya itu nilainya sama dengan 0. Berarti yang 6 kita pindah ruaskan. Ini diurutkan dari pangkat terbesar. Negatif x kuadrat. Berarti 7 kan ini positif. Berarti tambah 7x. 6 pindah ruas akan menjadi negatif 6 sama dengan 0. Kalau mencari menggunakan kali berarti negatif 1 dikali negatif 6. Akan menghasilkan 6. Berapa kali berapa yang nilainya
sama dengan 6, lalu dijumlahkan akan sama dengan 7. 6 dan 7, berarti 6 kali 1 ya. 6 kali 1 dan 6 ditambah 1. Itu yang pertama. Kalau yang seperti ini tinggal disalin negatif X. Negatif X kuadrat akan menjadi negatif X ditambah 6. Negatif X ditambah 1. Jadi negatifnya, karena ini negatif 1, koefisiennya dibawa selalu negatif-negatif. Kalau 2 dibawa juga selalu negatif, 2 juga dibawa selalu. Nilainya tadi sama dengan 0 yang ini. Jadi yang di bawah ini, yang di atas bisa kita ubah ke dalam bentuk yang di bawah. Setelah itu biasanya akan kita bagi dengan koefisien kembali negatif 1. Biasanya itu akan ada yang bisa kita bagi, misalnya negatif 1 dengan negatif X ditambah 6, atau ini negatif 1 ini bisa menjadi negatif dari negatif X ditambah 6, negatif X ditambah 1 sama dengan 0, atau ini dikalikan ke dalam, jadilah X dikurang 6, dikali min X ditambah 1. Nanti kalau dikalikan 1 per 1 akan kembali lagi ke baris yang kedua ini. Berarti ini akan menghasilkan faktornya X kurang 6 sama dengan 0, atau min X ditambah 1 sama dengan 0 juga. X akan sama dengan 6. Di sini min X akan sama dengan min 1, atau X-nya akan sama dengan 1. Muncullah atau diperolehlah X akan sama dengan 1 negatif 1,6. 1,6 untuk persamaan yang ketiga. Jadi di sini untuk kalau bentuknya belum bentuk umum, jadikan dia bentuk umum terlebih dahulu, baru bisa dicari kali dan tambah. Kalau ketemu udah oke, langsung ketemu faktornya. Tapi kalau tidak ketemu berapa hasil kali dan jumlahnya, silakan gunakan rumus ABC. Nah, yang akan ditekankan di sini tadi tentang definite itu, untuk definite berarti itu nilainya pasti bernilai positif ketika kita masukkan nilai X ke dalam fungsinya atau ke dalam bentuk aljabarnya. Nanti nilainya kalau definite positif ya selalu positif, definite negatif ya selalu negatif. Itu diperoleh ketika D-nya kecil dari 0. Ketika D kecil dari 0, A-nya besar dari 0 ya, besar dari 0, maka dia akan selalu positif. Kalau D-nya kecil dari 0, A-nya kecil dari 0, maka nilainya akan selalu definite negatif. Gitu. Itu sedikit tentang lanjutan persamaan kuadrat, terutama pada bagian definite positif dan definite negatifnya. Semoga bisa dipahami. Untuk yang pertidaksamaan kuadrat, kita lanjutkan di video selanjutnya.